Kota Madiun tidak seperti era dulu. Ya, betul. Kalau era dulu di Kota Madiun pasti tidak ada, maksudnya tidak ada tempat, tidak ada wadah, jalannya satu-satunya bentrok, perkelahian di jalan. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Warrior Combat Club dalam program Ngadu Orang. Bersama saya Widan, Saya Randy, dan di tengah-tengah kita sekarang lagi ada tamu spesial, salah satu sahabat kita, Mas Andre dari BFC, IBC AMMA. Iya. Selamat datang Mas Andre. Selamat datang Om Awi. Sugeng Rawuh Mas Andre. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Om Awi bagaimana? Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Mas Dendi? Alhamdulillah hari ini baik, sehat. Ini kita janjian itu dari ada 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Saking sibuknya Mas Andre, akhirnya baru terrealisasi hari ini kita bisa ketemu ngobrol. Nah, terima kasih Mas sudah mau menyempatkan waktunya untuk Hujan tadi. Oh iya, hujan-hujan Mas. Untuk mampir di channel YouTube-nya kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Siap Om. Di tengah kesibukannya bekerja, ngelatih, terus ini sedang menantikan kelahiran baby juga. Kawan Jawa. Minta doanya juga untuk Om Awi. Sehat. Ini Juga. udah 5 bulan. Sudah 5 bulan berjalan. Alhamdulillah. Entah nanti cewek ataupun cowok itu pasti akan melahirkan generasi petarung. Amin. Amin. Pasti itu. Karena kata Mas Dendi itu gini Mas Andre. Singa itu nggak akan melahirkan kambing apalagi kucing. Singa akan melahirkan singa. Benar. Saya setuju. Blood never lie. Bapak atlet fighter petarung untuk. Ya moga-moga diberikan kesehatan sampai nanti lahir. Amin. Nah, ini mumpung ya kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas. Jadi ini episode Ngadu Orang yang keberapa ini ya? Ke-11 ini. Nggak kerasa udah episode yang ke-11. Jadi spesial nih tamu episode yang ke-11. Cantik. Karena sakral tuh Mas. Angka 11 tuh buat kita. Kenapa? Bagaimana? Karena kita tuh bikin event 11. pertama kali 11 Januari. Oh. Itu ulang tahunnya Boxing Non Drama. Oh, terus selamat. nanti tahun depan kita mau bikin event lagi pecah telur di WFS Vol 1 kebetulan juga tanggal 11 April. Dan Mas Andre sekarang jadi bintang tamu di episode yang ke-11. Jadi spesial. Sukses untuk nanti promotornya di WCC Mas. Mas Andre, Ya. mungkin kita mau ngobrol-ngobrol soal perjalanannya Mas Andre di dunia combat sport ya. Oh ya. Dari awal gimana dulu Mas Andre belajar disiplin apa aja, terus aktif sebagai atlet itu cabur apa aja. Mungkin banyaklah adik-adik kita ini para pegiat combat sport di Madiun, mungkin beberapa pasti udah tahu lah soal Mas Andre. Mungkin kan ada juga yang belum tahu. Mungkin Mas Andre bisa cerita awal perjalanannya dulu tuh di combat sport tuh belajar apa, terus aktif sebagai atlet apa, lalu berlanjut sampai sekarang ini gimana lah. Pasti menarik banyak cerita. Kalau diceritakan menurut apa detailnya saya peruntutan mungkin banyak ya Mas. Mungkin ini saya ambil garis besarnya aja. Dan ini pun yang saya bilang pun juga mungkin di belakang saya pun pasti saya juga minta maaf juga untuk senior-senior saya jika mana ada kesalahan ucap, saya memohon maaf. Ya, begini latar belakangnya. Jadi saya dulu itu biasalah Madiun, Mas. Iya. Kita di pencak silat. Tidak lepas dari pencak silat. Mas Dendi umumnya cabut dia. Agomo. Ya. Dulu kita saya pribadi berangkat di pencak silat. Saya dulu diracik oleh salah satu juga saudara tua lah. Itu bernama Mas Arif. Juga ada saudara tua yang lainnya yang mendukung kami juga. Lalu kita, jadi ceritanya gini Mas, kita itu intinya kita di pencak silat ranting ya intinya dulu. Ranting atau rayon lah. Ranting. Ceritanya gini, ada seleksi di Halmahera.
Halmahera itu punyanya Mas Anton. Mas Anton. Nah, Mas Anton Halmahera itu. Kita seleksi di sana bersama teman-teman juga. Nah, banyak teman-teman juga, banyak fighter juga di sana kita seleksi. Lalu kita berangkat ke banyak Mas, kita di Semarang, di Jogja, terus di Malang, kita di situ Mas. Kita berangkat di situ. Setelah itu pertandingan adalah kejadian kaki saya waktu bertanding sempat mau patah. Tahun berapa tuh Mas? Itu 2000. Oh berarti atlet laga ya? Laga. Di pencaksilat. Iya. Sempat patah itu bukan patah sih Mas, cuman pas tuh waktu tanding itu bunyi krek gitu. Wow. Dan buat napak itu sudah tidak kuat lagi. Itu 2018 awal kalau nggak salah Mas, kalau nggak salah ya ini. Saya juga lupa. Terus setelah itu sama orang tua saya diginikan. Terus nggak usah ikut lagi pencaksilat. Terus nggak usah ikut tarung-tarung lagi. Tapi dengan jiwa saya tetap bilang gini Mas. Di hati saya bilang, saya tetap menjadi petarung karena apa yang belum saya tuntaskan pasti saya tuntaskan. Nah setelah itu saudara dari Rejomulyo, saudara dari Halmahera datang ke rumah saya, tengok saya ngasih. Waktu itu usia berapa berarti? Masih usia kelas berapa ya? Kelas 1 SMK itu. Oh masih 1 SMK. Masih 1 SMK datanglah ke rumah saya. Terus setelah itu saya sudah vakum lah, bukan vakum sih Mas, saya berhenti recovery. Ya, recovery dulu. Setelah recovery adalah salah satu dari Satpol PP namanya Mas Arif Dodo, itu sekarang sudah almarhum. Itu tahun lalu ya beliau? Iya, tahun lalu. Ya. Nanti ceritanya ada sedikit ke belakang. Nah itu datang ke saya, dia cari atlet dari saudara-saudara Rejomulyo, disampaikanlah kepada Mas Arif itu bahwa ada saya yang ada di sana. Gitu. Maksudnya ada saya fighter yang baru tanding. Mas Arif datang ke rumah, bilang, ayo Dre, ikut saya. Iya Mas, saya ikut. Terus saya ikut latihan itu di Muay Thai. Oh ini udah mulai masuk ke Muay Thai dulu. Ikut ke Muay Thai dulu yang baru angkatan pertama Mas. Itu di mana berarti dulu latihannya sama Mas Arif? Dulu di Gor Village dulu Mas. Oh, Gor Village dulu, lepas itu baru Timbulun. Ya. Setelah itu saya pun juga merasa nggak enak sama tim TRC dari Mas Anton juga, dan juga terutama Pak Cemple dan juga Pak Chan itu dari Petarung Kehidupan saya juga nggak enak. Ternyata Pak Cemple sama Pak Chan itu datanglah untuk mendukung Muay Thai di Kota Madiun. Kalau 2018 itu kan sebenarnya cabur belum ada tuh kan, baru ngerintis tuh istilahnya. Iya, baru ngerintis. Dan saya yang paling ingat itu coach saudara tua juga itu Mas Semut sama Mas Ler. Mas Ler pernah bilang, kamu harus jadi petarung, kamu punya bakat. Saya akhirnya, karena gini Mas, dari dulu itu saya pun di orang tua itu tidak ada support untuk menjadi petarung. Sedangkan saudara tua mendukung saya, terutama Mas Ler, Mas Semut, dan juga Pak Cemple, Pak Chan, dan lain-lainnya mendukung saya juga. Akhirnya yaitu kita masuk ke Muay Thai, tapi sebelum ke Porprov ini, ranah Porprov kan 2019. Nah itu kita juga dilatih sama saya dan teman-teman itu dilatih sama Mas Novel, Mbak Nana juga, terus sama Mas Novan membantu. Dan itu berdirinya Muay Thai itu juga dari bukan saya, tapi saya atletnya gitu loh. Itu atlet angkatan pertama. Iya, gitulah. Itu yang basicnya dari silat, benar. Terutama dari PSHW itu dulu salah satunya Mas Andre nih. Ya, dari Tunas Muda. Terus itu Praja itu bukan didirikan.
dibentuk sama orang Satpol juga, Pak Heri sama Pak Ruben. Oh ya. Nah, terus kita dibantu tenaga uratnya lah, intinya tenaga uratnya itu Pak Ote. Oh iya, Pak Ote. Ote. Pak Ote. Ote legend. Iya. Salam hormat Ote. Badannya sampai sekarang masih bagus. Aku tuh kalau ngelihat Pak Ote tuh isin aku mas. Lemam kadang. Anu, masih bidang. ngejimnya itu kan masih kuat. Masih kuat. Nah itu masuk ke Muay itu kita belum masuk ke Muay mas, tapi masuk ke kickboxing dulu. Oh gitu malah. Iya, saya kurang tahu kalau kickboxing itu belum dibentuk atau enggak. Namanya juga saya atlet, juga enggak tahu kepengurusan bagaimana. Saya juga latihan. Pokoknya latihan tarung. Itu saya bertanding juga banyak mas di Blitar, di mana Jogja juga, Semarang, terus di Batu juga, di Banyuwangi. Tapi begitu ke Muay Thai dan kickboxing itu udah nggak ikuti event-eventnya IPSI lagi? Oh, atau tidak. masih? Tidak. Oh, udah langsung Ganti ganti cabur. cabur. Iya, ganti cabur. Tapi Mas Andre, nama-nama yang sampean sebut tadi senior-senior itu ada Pak Seler, Pak Chan, Pak Cempleng, dan yang lain-lain itu dedikasinya luar biasa. Kami hormat. Sampai sekarang pun beliau-beliau itu kan masih turut campur tangan lah untuk support adik-adik kita tuh, junior-junior juga. Iya. Sampai sekarang, sampai kemarin tuh itu adik-adik kita dari Boxing No Drama tanding di Tuban juga malah Pak Seler yang nemani. Saya sama Mas Dendi kebetulan kan nggak bisa tuh. Ya. Jadi Pak Seler terus Mas Adri dan Mas Alif itu akhirnya. Ya. Ya, salam hormat lah buat senior. Salam hormat untuk beliau-beliau. Mungkin saya pribadi tidak bisa membantu jasanya mereka atau bagaimana membalas budinya, tapi saya tetap respect untuk beliau-beliau. Tapi itu kadang gini mas, senior itu ngelihat adik-adiknya tuh punya prestasi, semangat gitu ya, akhirnya juga didik generasi berikutnya ya, juga ada regenerasi. Beliau-beliau ini itu udah cukup ada kebanggaan lah pasti mas buat senior itu. Iya. Berarti awalnya umumnya Camedin ya, kalau mau direview lagi, awalnya aktif di silat, atlet silat, terus sempat cedera, sempat vakum, terus akhirnya pindah cabur jadi atlet di Muay Thai dan kickboxing di Madiun. Dan kebetulan untuk kepengurusan cabur Muay Thai dan kickboxing di Madiun ini salah satu atlet angkatan pertama dari Madiun itu Mas Andre nih. Waktu itu ada atlet-atlet lain kayak Luffy, Michael, itu senior saya juga. Terus Fikri, Alto, Fikri, itu akhirnya teman-teman yang kita sebut tadi itu kan berangkat Korprof tuh. Muay Thai. Waktu itu di mana ya? Malang. 2019. Gresik. Gresik. Dan kebetulan cabur baru, kontingen baru. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ternyata hasilnya memuaskan itu. Iya. Itu waktu itu berapa? 7 dong? Kita berangkat 7 ya. Harusnya 8. Oh iya. Harusnya 8. Siapa yang ngisi Vito? Yang nggak jadi itu masnya Vito. Kakaknya. Rian. Itu yang tak maksud. Yang diceritakan sama Pak Chan sama Pak Cemple itu. Rian itu. Kancil lah itu. Dan ternyata 7-7-nya bawa medali semua. Dan waktu itu Madiun kontingen baru kuda hitam dapat juara umum kedua mas ya. Benar sekali. Benar. Waktu itu Mas Andri bawa apa tuh medali apa? Peraknya hanya 1. Saya 2 emas. Itu debut Korprof berarti kan? Korprof pertama ikut. Debut pertama. Nah, 2019. Nah itu ya kita nggak lepas lah dari jasa banyak orang itu, karena kalau melihat jajaran atletnya itu kan juga campur itu. Ada dari TM, ada dari kayak Fikri sama siapa?
Luffy. Alto dong yang timnya Mbak Nana. Oh ya, Ya. Fikri sama Alto. Terus Benar. Sama tuh. ada Michael, ada Luffy. Ya. Tuh. Dan itu keren sekali, itu membanggakan sekali. Itu gara-gara itu membuka peluang banyak hal itu. Betul. Gara-gara Muay Thai dapat juara umum itu kan akhirnya Puslatkot punya ring. Oh, iya. Gara-gara Iya, ini kalau nggak ada Mas Andre dan kawan-kawan itu, Madiun nggak punya itu. belum ada. Ada. Dan saya sendiri juga kalau tidak dibantu sama saudara-saudara tua atau mas-mas yang lainnya juga, saya itu apa? Saya bukan apa-apa gitu loh. Ya, gini Mas Andre, kalau menurut saya itu memang combat sport itu kan nggak bisa tuh. Combat sport itu kalau tanding memang 1 lawan 1, Iya. tapi di belakang layar itu membutuhkan dukungan dan kerjasama banyak pihak. Betul. Ada jajaran pelatih, ada jajaran ofisial, ada jajaran sponsor-sponsor, Betul. dari cabur juga. Kalau semuanya kompak dengan tujuan yang sama, membawa nama harum Madiun, ya pasti lahirlah Tercapai. prestasi-prestasi, target-target yang akhirnya dampaknya itu panjang Mas Andre. Panjang. Itu ya jujur aja, itu kalau saya ngobrol-ngobrol itu sama teman-teman itu, kalau nggak ada akhirnya Praja bikin, akhirnya ada cabur Muay Thai, cabur kickboxing, bisa dibilang combat sport di Madiun itu agak vakum loh Mas. Oh iya. Memang. Mungkin yang masih aktif tinju kali ya, Tinju. karena ada Magardon waktu itu. Tapi kan cabur-cabur lain, ya maaf kalau saya salah ngomong ya, tapi paling enggak dari Petarung Kehidupan, terus dari saudara-saudara dari TM, dari macam malam lah. Supportnya unsur juga itu. gini Om. Petarung Kehidupan sebelum kita berangkat ke Porprov, kita dikarantina di campnya Petarung Kehidupan. Itu di Ruko di PGN. Ruko PGN. Oh iya, Bener Mas. dulu sempat bikin sasana di sana. Iya benar. Itu sampai Pak Cemple itu cerita, itu aku sampai Mas Ali, kita dapat apa tuh ranjang lipat dari barak militer apa. Oh iya. Tidur Iya. atlet-atlet. Benar. Karena memang fokus training camp. Terus dia cerita gini Mas, kapan hari saya main di rumahnya beliau tuh, itu sampai ada tuh di atas tuh masih ada satu. Iya, dari kalau nggak salah itu dari militer, dari sini Wajrayuda. Dari rumah satu. Nah kadang kita kalau nggak bicarakan gini, adik-adik tuh nggak tahu Mas Nggak tahu. Andre perjalanannya Benar. sampean-sampean gimana, terus dukungan beliau-beliau itu kayak gimana ya. Kita nggak boleh lupakan jasa-jasa mereka. Kalau saya Mas Dendi ini kan bisa dibilang meneruskan aja perjuangan senior-senior kita tuh. Kita Dan tugasnya kita loh. Dan saya juga salut untuk terima kasih untuk Umawi dan terima kasih untuk Mas Dendi sudah membesarkan combat sport di Kota Madiun. Kami selalu mendukung dari BFC, dari Petarung Kehidupan pasti mendukung yang terbaik untuk Umawi dan juga Mas Dendi. Nah, udah nyebut BFC itu. Akhirnya gimana ceritanya kok akhirnya lahir juga BFC MMA. Oh. Terus Mas Andre jadi bagian di dalamnya tuh, itu awal ceritanya gimana? Kalau ini jujur aku nggak tahu. Iya, saya Asli. nggak tahu. Makanya Penasaran. Begini, ceritanya itu kan dulu di Praja yang dipegang sama mungkin Luffy sama Mas Hendrik juga. Mas Hendrik kan megangnya kickboxing itu, saya juga kurang tahu kickboxing. Nah itu waktu dipegang Luffy, saya juga sempat membantu. Pegang Luffy, Pak Heri sama Pak Robert, itu sama satunya lagi teman satpol namanya Mas Farisa itu juga megang. Saya juga megang itu. Oh, megang, bantulah intinya. Terus gini, di Kota Madiun itu mungkin ada ya Mas MMA itu ya. Ada. Mungkin punyanya Mas Tisar itu. Nah, terus apa? Saya sama Mas Dodo bilang gini, almarhum ya Mas, bilang Mas Dodo, ini kita nggak ada MMA Mas di Kota Madiun. Oke Dek, kita bentuk. Kamu siap Mas saya jadi pelatih. Oh ya udah, kita membentuk itu, akhirnya mengundang KONI provinsi sama cabur IBCA MMA dari provinsi untuk datang. Ya, kita adakan muskot. Tapi yang mendatang itu almarhum. Nah itu berarti tahun kapan itu Mas?
2002, kalau nggak salah 2024 pertengahan. Oh, pertengahan tahun lalu. Iya. Iya, tahun lalu baru itu, baru. Terus kita berdirilah di situ. Lalu disupport lagi lah oleh Tarung Kehidupan, Pak Cemple dan juga Pak Chan dan saudara lainnya. Dibantu itu Mas, kita dibantu begini dan kita patut berterima kasih untuk beliau juga. Iya, memang udah ada Sasana MMA di Madiun, yaitu Sasana Fit Benar. Fight punya Benar. Coach Cesar. Betul. Cuman secara kepengurusan cabur di KONI Kota itu memang belum ada. Belum ada. Ya. Terus akhirnya terbentuklah IBCA Kota Madiun itu ya. Ya. Sasananya namanya. Nah, aku Nah, penasaran B. namanya B Fighting Club B gitu apa? Aku tuh Iya, penasaran. Kalau dari ketua kita Mas, ketua kita kan sekarang Ketuanya siapa sih ini? ketuanya itu Pak Haji Armaya, ketua DPRD Kota Madiun. Oh, Pak Yaya. Iya, Pak Yaya. Salam hormat Pak Yaya. Saya baru tahu ternyata Pak Yaya ketuanya IBCA. Iya, ketua IBCA Kota Madiun. Beliau yang mungkin membuat nama BFC. B-nya apa? Saya bilang. Dan B-nya apa? Ya, wes B aja. Oke. Oke, Fighting Club. Oh ya. Jadi kalau kita mungkin orang awam ya Mas ya, orang awam atau aneh ya Mas ya. Bilang mungkin kalau saya pribadi B itu bisa dibilang berandal, bisa dibilang bandel. Oh. Jadi orang berandal-berandal, orang bandel-bandel kita tampung di sini, masuk di salurkan. BFC, kita salurkan untuk bertarung. Berarti kapan itu aku sempat ngobrol sama Ammar. Aku penasaran. Oh, iya. Mar, BFC beda apa sih? Kayak big besar. Bisa macam-macam. Bisa macam-macam, benar. Itu doa kalau big. Masa big? Gak percaya. Kapan-kapan aku tanya Mas Andre Dewi ya. Oh gitu. Iya. Akhirnya berjalanlah BFC di bawah kepelatihan Mas Andre, dibantu Mas Dela juga ya? Ya, dibantu Mas Dela sama teman juga ada di balik layar itu yang membantu kita membuat RAB, SPJ, KONI gitu. Itu namanya Mas Dava dan juga Mas Nathan. Mas Nathan selaku bendahara lah. Mas Dava itu selaku sekretarisnya. Oh, dalam susuran kepengurusan. Ya. Nah, berarti Porprov tahun ini kemarin itu juga perdananya buat BFC turun itu. Betul. Dan puji Tuhan, alhamdulillah. Ternyata bawa alhamdulillah juga. Kemarin bawa berapa ya? Kemarin 3 ya karena kita KONI mungkin ada Kouta. Apalagi kan cabur baru. Dan itu pun sudah banyak aslinya Om yang mau seleksi. Cuman ya gitu. Saya aslinya mau berangkatkan 4. Satunya lagi ya masih tak suruh berkasnya dan dikumpulkan. Iya. Berkas dan dikumpulkan. Kita mau setor ke provinsi. Ternyata satunya masih bulan. Akhirnya saya ambil yang satunya itu dari punyanya Mas Cesar. Oh, si Opal. Ya benar. Jadi kita berangkatkan Opal, Tegar dari BFC dan juga Gustam dari BFC. Kita berangkatkan itu. Bawa 3. Terus yang dapat medali? Gustam. Ya. Dapat perunggu ya? Perunggu. Gustam itu tiga-tiganya tuh beda BB. Beda kelas. Beda. Cuman kategori pertandingannya itu standing fight. MMA standing fight. Kalau yang Opal main di berat 70. Ya, benar, 70. Itu berarti ada takedown tapi no submission. Yes. Ya. Benar. Ya, untuk debut bagus lah Mas. Gitu. Benar. Dapat perunggunya bagus. Di tengah kemarin agak carut-marut itu. Ya. Itu autokritik juga lah. Tapi ini kan dengar-dengar kan habis Musprov juga. Ya, Musprov. Kemarin tak lihat itu teman-teman dari IPCA tuh ada Mas Andre, teman-teman kita dari kemarin kita lihat story-story nih dapat cerita. kabar juga dari Mas Gilang.
kepengurusan Jalak yang lawu, baru, jalak lawu. di kepengurusan yang baru, ketua yang baru, moga-moga ke depan Ipca Jatim lebih bagus lah. Amin. Amin. Karena kalau tidak punya wadah yang bagus itu kasihan lah kayak coach-coach gini Ya. dan atlet-atlet itu yang paling sorot. Kadang Ya. kita perlu agak speak up juga gini nyentil-nyentil dikit kan Iya. ya apa. Sendiri saja nggak apa-apa nanti. Terus ini kan 2 tahun lagi Mas Andre kan ada Porprov lagi. Kira-kira targetnya nanti mungkin Lebih BFC bisa maksimal kan. udah bikin target belum? Kira-kira mau berangkatkan berapa atlet yang sedang disiapkan terus targetnya berapa medali? Itu untuk Porprov. Ya, Porprov 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Berarti 2027. Iya, betul. Nah, 2027 kalau saya target bisa membawa medali lah. Saya nggak target sama atlet-atlet saya untuk menjadi juara 1, 2 atau 3. Karena gini, saya pun dulu sebagai atlet ya Om ya, Mas. Ya. Saya sebagai atlet dulu kalau dibebani target Terbuka Stres. ya, mungkin sudah paham lah Mas. Makanya mending nating tulus aja. Nanti terus berjalan. Kita harus press, latihannya kita press, disiplin lagi. Kita atur strategi yang lebih baik lagi, baru nanti kita baru menentukan kita bisa di kelas ini kita target A, B atau C gitu. Moga-moga nanti Mas dari boxing no drama Ya. dari sasarannya kita juga Ya. adalah perwakilan yang bisa main di Porprov 7 nanti. Oh, itu wajib itu. Karena kita juga sedang nyiapin Mas bibit untuk atlet yang nanti kita prospek untuk main di Porprov Oh iya. 2 tahun lagi. Tapi yang megang bukan saya sama Mas. Jadi Saya fokusnya aja. Mas Andri dan Mas Alif itu yang Oke. megang atlet. Ya. Jadi moga-moga dari BND juga nanti bisa ada yang mewakili. Betul. Dan saya doakan semoga nyabet juara lah. Amin, amin. Jadi kemarin itu hitungannya debut juga Ya, sudah di teman-teman. Tuban itu. Kemarin anak BND sudah di Tuban Piala semua Bupati itu. Itu semua. 4 orang, 2 ikut turnamen, 2 eksibisi. Eksibisinya dua-duanya menang. Ya. Terus untuk yang turnamen itu 1 masuk final, tapi kalah di final dapat perak, 1 lagi dapat perunggu ya. Jadi Kejurda di Tuban. Oh, yang kemarin Ya. itu. Pak Cemplek datang kayaknya. Iya, rombongan itu Mas juga datang. Itu ya bagus semua Mas tinjunya, bisa mengKO-kan sesuai ekspektasi kita lah. Ekspektasi kita yang penting menang, tapi ternyata mereka juga raja KO. Jadi sebenarnya gini Mas Andri, kalau kita lihat itu Madin itu nggak kurang bibit kok. Betul. Bener nggak? Mau Bener. di MMA lah, mau di Muay Thai, kickboxing, di tinju, mau bahkan di Jiu-Jitsu juga bagus loh. Sambo. Madin itu sambo, di gulat, hampir semua cabur combat itu punya kok bibit-bibit yang bagus. Tinggal kadang itu kita perlu siapkan salurannya, wadahnya yang tepat. Ya. Kita membangunkan ekosistemnya. Jadi kadang kita tuh perlu perhatian dari banyak orang lah. Ya. Terutama para pengurus cabur-cabur Betul. combat itu. Yang paling utama ya. Yang terutama kan Pak Cemplek kan juga ketua tarung kehidupan, juga di kepengurusan di BCA beliau juga menjabat sebagai wakil ketua. Oh gitu. Iya, menjabat wakil ketua dan saya minta bantuannya Pak Cemplek. Iki maksudnya iki nanti beliau nonton wong telu iki ngomong apa gare. Gare momet iki. Tambahin apa pikirannya. Ya maksudnya ya sekali lagi lah, moga-moga Mas Andri kita sama-sama bekerja sama tuh pengen sekali lah Madiun yang katanya kota pendekar dan kampung pesilat ini kita bisa melahirkan banyak atlet-atlet di combat sport gitu loh, yang berprestasi. Kalau bisa yang melebihi prestasinya Mas Andre. Oh itu ya kan? harus Sebagai seorang pelatih sekarang harus. kalau punya anak didik yang prestasinya di atas pelatihnya itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Iya, pasti. Dan saya pesankan untuk semua atlet-atlet saya jaga
sopan santun juga, Betul. rendah hati juga. Jangan lupa kalian itu diberangkatkan dan dirakit oleh senior-senior yang lebih baik-baik lagi. Jangan lupakan itu. Kok intinya situ tok. Betul. Jadi nggak cukup teman-teman ya, adik-adik itu kalian jago berantem aja, tapi harus diimbangi juga sama nilai-nilai hidup yang baik, adab asor, Betul. mental yang harus siap menang dan siap kalah, punya nilai-nilai sportivitas yang bagus. Betul. Lalu tidak melupakan tadi seperti yang Mas Andre bilang itu jasa-jasa orang-orang yang udah pernah didik kalian. Betul. Supaya budaya yang baik itu entah cabur apapun, bahkan di silat sekalipun. Betul. Itu stigma-stigma yang positif, budaya-budaya yang baik ini kita pertahankan gitu Mas. Ya. Benar nggak? Benar. Kita tularkan terus di generasi-generasi berikutnya. Jadi supaya gini, walaupun BFC itu mungkin B-nya itu berandalan ataupun tadi apa? Big. Kalau Monggo bisa lah, monggo. yang punya bakat berandalan mental suka berantem, mending disalurkan energinya di sasana-sasana. Silahkan ke camp, mau camp manapun, camp semua bagus. Bagus. Jadi kita tuh bagi-bagi tugas teman-teman. Jadi kayak Mas Andre gini ngurus camp, ngurus sasana. Kalau saya sama Mas Denny ini fokus, kita bikin eventnya, promotornya. Jadi Ya. supaya semua berjalan Betul. beriringan, akhirnya bisa saling mengisi Mas. Betul. Kalau ada banyak atlet, banyak pelatih, kurang event juga kan jam terbang kurang. Jadi makanya kita tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak. Ya. Dan kebetulan Medion dan sekitarnya ini Mas, sasana-sasana itu kan baik semua lah. Ya. Hampir semua itu bisa kita ajak kerjasama itu sama Terkoneksi. bisnis. Ya, benar. Termasuk BFC juga. Nah kemarin itu saya ketemu sama didikmu Mas, nggak sengaja di satu acara tuh. Siapa Si itu? Gustam. Oh, yang si kemarin Dablek. itu Om Awi. Oh iya, saya kan aku itu nama anak-anak itu kan banyak ngerti tapi jenengnya mesti lali. Namamu siapa? Gustam Om. Oh iya Gustam, anak didik Mas Andre. Tak kiri galak kudai. Ini Om Awi sama teman-teman WCC kan mau bikin event lagi. Siap ya main MMA? Aku bilang gitu. Main BB berapa Om? BB jalur berapa? 70-an Om. Aduh ini ada lawan 61 gimana berani kan? Dari Semarang, Mas Andre. Dari Semarang. Tapi kalau Oh, iya. misalkan nggak memungkinkan ketemu sama Egi ya, nanti kita carikan lawan yang Oke. karena planning kita itu gini Gus. Gimana? Kita mau bikin itu 2 partai MMA dan 2 partai silat bebas Bebas. itu yang nggak open registrasi. Jadi kemarin belum bisa kita realisasikan di Fun boxing. event terakhir kemarin kan Level 2. Agustus. Nah, Ya. ini nanti kita mau realisasikan di BFS ini nanti Warrior Fight Show. Pikir saya, kami tuh pengen kerjasama sama Sasana MMA, khususnya BFC itu, kita pengennya nyiapin 2 atlet di 2 kelas gitulah. Kira-kira bisa ada nggak ya? Ada. 61, 71 gitu. Tegar. Ada. Ready, Mas Andre? Gini, kalau Tegar saya berangkatkan ke Batam. Karena di Batam kita juga bikin BFC Batam. Oh iya, Batam. Gustam cerita kemarin. Ya. Tegar itu Garsi itu. Iya. kan? Iya. Terus aku tanya ke dia, Nek, Tegar itu BB berapa? Wah, itu Tegar sekarang di Batam Om. Dia cerita tuh waktu Sabtu kemarin tuh. Ya, waktu ketemu Aku baru ingat itu. di Batam. Nah pikirku tuh gitu Coach. Jadi supaya teman-teman dari MMA juga dapat panggung. Betul. Iya. Terus kemarin Sekalian kita edukasi betul, juga. Betul. kita mau ya ini kan termasuk cabur baru lah di Madiun. Iya. Jadi supaya nanti karena gini, kalau sasananya Cesar udah kami bebani terus Terlalu banyak, Mas kickboxing Andre. sama Oh, tinju. Kami titipi beberapa faktor untuk Main. mainkan. dan Di all anu lah, diasah lah. Iya. Oh, ya. dan itu agak berat, non atlet lawannya atlet semua. Iya, Oh, betul. Nah saya nggak mau bebani Cesar lagi. Terlalu banyak. Udah Itu- sambat. Kalau nggak salah itu atletnya Mas Cesar itu nanti akan lawan atletnya Pak Kukumawi Iya, betul. yang Oh, Sasana iya. Surjo. Sasana Dulu Surjo. Iya, Mas dulu. Anda. Nah, Betul. itu kan anak didiknya Pak Kuku. Iya, Dulu. betul.
Nah, karena si Opal juga yang kemarin ikut Porprov ikut Porprov, ya. nanti dia nggak main MMA kayaknya. Kemungkinan kita lawankan sama salah satu fighter rulesnya kickboxing. Oke. Jadi maksudku tuh sekalian mumpul neng karo kamera ditonton. Siapkan tolong. Dua lah. Dua. Oke. Siap. Dua buat kita mainkan di Warrior Fight Show nanti 11 April 2026. Jangan lupa ramaikan. Khusus buat partai MMA dan silat bebasnya Kami minta tolong. kita minta tolong, dan kita belum open registrasi teman-teman ya. Jadi mungkin moga-moga di volume berikutnya baru kita bisa mulai buka untuk open registrasi. Silat bebas itu nanti kerjasamanya? Kalau silat bebas sama promotor ya, silat bebas langsung dong. Kalau di sini silat bebas itu Mas Jasmita itu ya? Iya, Mas Kanjel ya? Jasmita Akademi. Itu karena udah tak lodong. Oh. Itu malah tak suruh nyiapkan 4 langsung. Oh, maksudnya 2 partai udah tak. Wes Mas pasrah, siapkan faktornya siapa lawan siapa 2 partai. Iya. Itu rada enteng Mas. Oh iya. Nek lawannya nanti kita cari. Iya. Jadi kita minta tolong Jalak Lawu, Pak Kun, Mas Gilang, Pak Kun. Nanti kita ketemu di Porprov 2027. Jadi memang Mas, namanya Sasana itu ada kompetisi itu kan wajar ya. Wajar. Cuman jangan sampai melupakan juga selain berkompetisi kita juga butuh berkolaborasi. Betul. Kita kadang butuh sparring partneran lah segala macam. Kapan-kapan kita bikin itu. Oke. Misalkan dari BND sparingan bareng sama Kemarin mantan. Coach Gilang juga bilang kan mau main ke Madiun tapi waktunya belum sempat. Oke. Kapan-kapan kita agendakan gitu. Iya. Sparingan di BND terus punyanya Mas Jasmita itu. Ya, Praja juga, Jalak Lawu ya nanti gabung. Seperti kapan hari itu? Teman-teman dari Ponorogo. Ponorogo juga Mas Agung. Tarung Gulung sama Ancala ya. Ya gitu. Jadi kalau bisa tuh di Madiun Raya ya gitulah. Saling sekali ngadain latihan bareng, sparingan. Karena adik-adik itu kan butuh Mas. Kalau cuma sparring sama teman satu sasana aja nanti nggak berkembang, ya, enggak? Kalau ketemu sama sasana lain saling tukar ilmu, pengalaman. Silaturahmi juga lah. Betul. Entah nanti di atas laga, di Porprov, kejurda, nanti berkompetisi nggak masalah. Benar. Hancur-hancuran di atas ring. Jadilah singa buas di ring nanti. Harapan ke depan Mas buat Combat Sport ya, khususnya di Madiun. Jadi saya kasih konteks dulu lah. Ini kan Combat Sport di Indonesia ini kan lagi naiknya lagi tinggi, lagi tumbuh subur lah, naiknya lagi bagus sampai ke daerah-daerah, dan terutama di Madiun itu kalau saya sama Dendi dan tim kami di Warrior Combat Club itu jangan sampai kehilangan momentum gitu loh Mas. Iya. Supaya istilahnya jangan sampai ketinggalan lah Madiun ini. Karena kota pendekar masa betul kita karena dibandingkan daerah-daerah lain yang dekat sama kita aja, sebenarnya kita kalah Mas perkembangannya. Iya. Moga-moga lah 1 tahun 2 tahun ke depan ini Madiun bisa menyusul nggak Solo, Kediri, Blitar, Tulungagung bisa kita susul gitu. Madiun Raya lah, terus nggak cuma kota Madiun aja kita bicarakan itu. Nah untuk Coach Andre sendiri nih sebagai pelaku pegiat, mantan atlet, dan sekarang jadi pelatih bahkan jadi head coach satu sasana MMA BFC, harapannya Mas mungkin secara umum buat perkembangan combat sport di Madiun kota khususnya dan Madiun Raya secara umum gimana, mungkin bisa disampaikan harapan ke depan? Ya, harapannya semoga WCC itu semakin maju, semakin mendunia. Amin. Sama slogannya kayak kota Madiun kita mendunia. Gimana dia kan bagian dari jajaran pemerintah kota. Iya.
Ya kita harapannya, saya pribadi mungkin dari teman-teman camp BFC juga teman-teman camp lain dan apa namanya dari mungkin kayak Tarung Kehidupan pun selalu support Mas, karena BCC itu langkah untuk Kota Madiun tidak seperti era dulu. Ya, betul. Kalau era dulu di Kota Madiun pasti tidak ada, maksudnya tidak ada tempat, tidak ada wadah, jalannya satu-satunya bentrok, perkelahian di jalan. Nah, mungkin selaku promotor Om Awi dan juga Mas Dendi membuat WCC ini untuk kedepannya atlet-atlet muda, atlet-atlet berprestasi bisa menumbuhkan intinya bisa bertarung atau membuat jam terbang sendiri untuk langkah kedepannya buat Porprov, PON, bahkan bisa SEA Games atau SEA Games atau apa internasional game lah intinya. Saya setuju dan saya mendukung. Terima kasih. Respect. Sama-sama. Hormat juga. Siap. Intinya harapannya hampir sama lah Mas, kita sama-sama anak-anak Madiun yang cinta Madiun, kita selalu berharap yang terbaik buat Kota Madiun yang kita cintai ini. Apalagi di jalur combat sportnya ya. Kita rindu sekali lah Madiun itu punya faktor-faktor yang berprestasi seperti harapan sampean tadi yang bisa moncer di kancah nasional bahkan internasional. Kita percaya kok Madiun sekali lagi nggak kekurangan bibit jagoan itu. Betul. Tinggal itu tadi perlu komitmen, kerja keras, kerjasama berbagai macam unsur, berbagai macam pihak. Kalau mengandalkan 1-2 orang aja tuh nggak bisa. Ini proyek besar, pekerjaan besar. Kalau kita istilahnya targetnya besar itu ya dibutuhkan effort yang besar. Effort yang besar itu ya waktu, tenaga. Jadi memang moga-moga Mas ke depan kita WCC sebagai promotor tuh bisa sedikit juga ngasih sumbangsih lah buat adik-adik kita, buat atlet-atlet, buat pelatih dan semua pegiat. Termasuk kita tuh pengen itu membangun gini Mas, secara komunitinya. Jadi gini, banyak orang itu kan kadang masih awam gitu loh Mas sama olahraga combat itu, apalagi orang tua tuh ya. Ini aman nggak anakku misalkan tak salurkan latihan di sana atau seperti apa? Ya kita pastikan ya, maksudnya kalau di Madiun ini sekarang udah mulai bertumbuh subur lah. Banyak sekali sasana yang kalau di Kota Madiun aja tinggal milih kita hitung itu 10 ada kali sekarang. Dan berbagai macam cabur. Tinggal milih. Nah, jadi kalau adik-adik yang masih usia junior, SD, SMP, orang tua jangan ragu kalau misalkan mau menitipkan anak-anaknya di sasana-sasana untuk dilatih oleh pelatih-pelatih seperti contohnya Mas Andre ini. Karena gini, satu, anak-anak itu kalau dikenalkan olahraga, khususnya olahraga combat, satu, dia tuh punya mentalnya tuh pasti lebih bagus. Pasti resiko bully lebih kecil. Karena lagi rame nih Mas Andre di media sosial itu kasus bullying segala macam. Kedua, nilai-nilai sportivitas itu udah ditanamkan dari kecil, itu akan sangat membantu mereka ketika nanti mereka bertumbuh dewasa, benar nggak? Balance itu, anak-anak itu kan butuh seni, butuh pengetahuan, juga butuh sportivitas untuk apa istilahnya jadi manusia yang paripurna lah. Lalu apalagi kalau berprestasi gitu ya, untuk dapat sekolah, untuk dapat beasiswa atau untuk dapat pekerjaan, itu juga akan lebih mudah. Ini contohnya di depan mata nih. Mas Andre itu bisa dapat pekerjaan di Pemkot ya karena punya prestasi di combat sport. Betul nggak? Betul. Nah seperti itu. Kalau mau pekerja juga dapat kesempatan, diapresiasi lah pasti sama pemerintah daerah. Pasti. Kalau mau kuliah ya bisa dapat beasiswa. Gitu. Betul. Kalau misalkan SMP mau ke SMA kadang bisa dapat milih sekolah favorit misalkan ya jalur prestasi. Jadi kita mau tumbuhkan itu faktor teman-teman semuanya karena kita mau bangun itu. Jadi supaya Madiun ini terkenal
bentrok tahu Ah. kok gitu loh. Iya, Ya termasuk silatnya juga. Kita mau angkat stigma-stigma negatif tentang silat di Madiun itu, lama-lama kita mau terus dengan stigma-stigma yang lebih positif itu maksudnya, benar nggak? Betul. Karena kita nggak bisa lepas dari budaya itu. Dan budaya itu adalah budaya yang baik sebenarnya. betul. Cuman ada oknum 1-2 orang aja kadang yang bikin masalah itu, ya mohon dimaklumi. Moga-moga lama-lama juga nggak ada udah. Nah yang kita pikirkan sekarang gini, kalau disilat ya cari prestasinya, Iya, nilai-nilai yang baik itu yang kita mau angkat. angkat. Mungkin Mas Denny mau nambahkan, Mas? Cukup. Cukup. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mas Andre. Siap. Sukses terus buat jenengan, Amin. buat keluarga, buat Amin. pekerjaan, dan khususnya buat PFC MMA. Siap. Siap. Moga-moga kalau tahun ini tadi Porprov bawa 1 medali, minimal 2 tahun lagi ya 2 lah. Amin. Tambah Amin. 1. Amin. Enggak bener. Itu kan harus lebih bagus kan. Iya, iya. Benar. Jadi moga-moga ya harapannya ke depan kita bisa bekerja sama terus Iya, supaya Saling bersinergi. sama-sama membawa energi positif ini Iya. ke banyak orang. banyak orang. Benar. Oke teman-teman, gitu aja. Demikian cukup sekian program Ngapi Syahdu obrolan tepi jurang episode yang ke-11. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Maju terus Kombesport, salam Rongpelan, salam Kombesport, dan boom.